Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhayo. Baiklah rekan-rekan dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya berada di kebun. Sengaja saya mencoba sambil beristirahat sejenak. Saya mencoba melanjutkan vlog saya. Saya berupaya melanjutkan vlog saya berkaitan dengan reformasi sistem politik. Pada pagi hari ini, sembari menikmati kopi di kebun, saya akan bicara tentang reformasi sistem politik bagian ke-9. Berkaitan dengan sistem politik ini, salah satu hal yang menjadi pembahasan di dalam kita mempelajari sistem politik adalah bagaimana kekuasaan itu didistribusikan ke daerah. Nah, berkaitan dengan sebagaimana kekuasaan itu didistribusikan, kewenangan itu didistribusikan ke daerah, topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana desentralisasi dan pembangunan dilaksanakan dalam suatu negara. Jadi desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan kekuasaan, untuk membagi kekuasaan, untuk mendistribusi kewenangan, sehingga proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Salah satu cara adalah desentralisasi, bisa juga dengan dekonsentrasi, bisa juga dengan melakukan tugas pembantuan. Nah, ada beberapa cara berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kita konfrontir, kita pertajam berkaitan dengan bagaimana aspek desentralisasi dan pembangunan tersebut. Nah, ketika kita bicara sistem politik, tentunya kekuasaan itu harusnya kekuasaan itu sudah terbagi habis di level pusat. Jadi ada pembagian kewenangan yang jelas. Mana lini eksekutif, mana lini legislatif, mana lini yudikatif. Nah, ini harus dibagi dan pembagiannya itu pun harus jelas. Jadi tidak boleh ada penumpukan kekuasaan, tidak boleh ada upaya untuk mengintervensi divisi-divisi atau apa namanya, eksekutif mencoba mengganggu yudikatif, yudikatif mencoba mengganggu legislatif. Nah, hal itu tidak boleh terjadi. Artinya masing-masing penyelenggara negara, masing-masing bagian harus melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Eksekutif melaksanakan pekerjaan eksekutif, yudikatif melaksanakan pekerjaan yudikatif, legislatif melaksanakan pekerjaan legislatif. Nah, ini hal yang harus dibagi habis di level pusat. Nah, ketika kita mencoba mencermati katakanlah hal yang terjadi di negeri kita mungkin, pertanyaan yang mendasar sebelum kita bicara desentralisasi dan pembangunan tersebut, apakah eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia ini sudah dibagi habis? Apakah pembagiannya sudah jelas atau perlu disempurnakan lagi? Itu yang menjadi pertanyaan mendasar sebelum kita bicara desentralisasi. Nah, kalau kita pelajari dengan cermat dari proses terbentuknya negara, kita sebenarnya sudah pembagian tersebut sebenarnya pandangan saya ini perlu disempurnakan kembali karena sistem kita condong menguatkan kekuasaan itu pada tangan presiden dalam hal ini. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yudikatif yang masih dikerjakan oleh eksekutif, ada pekerjaan-pekerjaan legislatif yang masih dikerjakan oleh eksekutif. Ini yang menjadi PR besar kita semua untuk kedepannya mungkin kita bisa evaluasi lagi sehingga kewenangan yang berimbang, kewenangan yang dibagi habis itu bisa terwujud. Tujuannya untuk mewujudkan sistem check and balance yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kemudian ketika kita melihat proses terbentuknya negara kita ini adalah negara kesatuan, artinya berarti kekuasaan itu ada di tingkat sentral. Nah, itu yang perlu dicermati. Berarti kalau kekuasaan sudah ada di tingkat sentral karena dalam bingkai negara kesatuan, sentralistik, kemudian kita sudah mentasbihkan diri menjadi negara hukum, sebenarnya secara teoritis tidak ada lagi hal yang perlu dibagi ke bawah, kecuali implementasinya, kecuali pelaksanaan pembangunannya. Nah, terminologi desentralisasi ini sebenarnya sudah pas. Namun yang perlu dicermati bagaimana pembagian kekuasaan di level regional itu, di level lokal itu, di pemerintah daerah itu. Yang perlu menjadi pertanyaan kritis kita,
dengan konsep, dengan keputusan kita semua mengambil bentuk negara kesatuan, yang notabene presiden sudah dipilih langsung, legislatif di tingkat pusat sudah dipilih langsung. Pertanyaan yang sangat kritis, pertanyaan yang sifatnya tidak hanya sebatas normatif, tetapi harus kita elaborasi dalam bingkai teoritis dan konseptual. Apakah masih relevan pemilihan kepala daerah itu langsung? Nah, ini konsekuensi dari pilihan kita memilih bentuk negara kesatuan tadi. Nah, kenapa demikian? Euforia yang terjadi dari sisi teoritis tadi itu sudah jelas negara kesatuan, kemudian sudah presiden dipilih langsung, DPD, DPR, DPRD sudah dipilih langsung. Pertanyaannya, karena kita sudah memilih bentuk negara kesatuan, kenapa lagi kita harus melakukan election di tingkat lokal? Itu pertanyaan yang mendasar. Sementara pada sisi yang lain, euforia yang terjadi dalam proses election di tingkat lokal yang nanti ada kaitannya dengan desentralisasi, itu lebih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Ya, meskipun dari sisi demokratisasi itu bagus, tetapi fakta di lapangan kita sulit mencegah terjadinya money politik, kemudian menghasilkan kepala-kepala daerah yang ujung-ujungnya tersangkut dengan kasus tipikor. Nah, ini menjadi PR besar kita semua, sehingga ketika kita hadapkan dengan apa yang namanya desentralisasi dan pembangunan, patut diduga perilaku rent seeking yang terjadi di tingkat lokal justru sekarang ini fenomenanya lebih besar dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Karena masa sebelumnya kalau kita komparasi masa Orde Baru, sentralisasi itu kuat sekali. Sehingga siapapun di tingkat lokal dicium atau diduga terjadi indikasi permasalahan tipikor, itu sudah diambil, tidak ada ampun. Nah, tetapi sekarang, fakta yang terjadi sekarang, karena euforia kita melihat demokrasi itu harus segala-galanya, segala sesuatu diputuskan melalui election, pemilihan langsung rakyat. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Nah, kondisi ini, euforia ini ternyata patut diduga memberikan implikasi terhadap keterpilihan pemimpin-pemimpin di daerah ini. Sulit sekali sulit menghindar dari apa yang namanya euforia money politik dalam proses electionnya. Nah, ini tentunya akan berimplikasi terhadap bagaimana para kepala daerah yang dihasilkan melalui proses election yang rentan money politik tadi mengelola desentralisasi dan pembangunan di tingkat lokal itu. Sehingga dari 500 kabupaten kota kita bisa cek, Anda bisa cek semua berapa kepala daerah yang tersangkut dengan kasus-kasus korupsi. Itu sebenarnya patut diduga tidak terlepas dari hal yang isu yang kerap berkembang menjadi masalah birokrasi di mana saja, itu euforia yang namanya rent seeking, pemburu rente. Nah, ini yang perlu kita cermati. Nah, berkaitan dengan reformasi sistem politik, desentralisasi dan pembangunan, jadi titik kritis yang perlu dicermati, bagaimana regulasi dibuat di tingkat lokal itu pertama. Kemudian bagaimana regulasi dibuat di tingkat lokal, termasuk proses sistem politik di tingkat lokal itu. Yang perlu kita pertanyakan bagaimana proses pemilihan kepala daerah. Kemudian catatan yang lebih kritis lagi, apakah keterwakilan itu harus diwakili di tiap level? Kabupaten kota ada, provinsi ada, tingkat pusat ada. Pertanyaannya, apakah ini sudah efektif? Karena kalau pandangan saya, begitu besar anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai sebuah parlemen di tingkat lokal, kabupaten kota, kemudian di tingkat provinsi, kemudian di tingkat pusat. Nah, sementara aspirasi yang ada di tingkat lokal, itu sudah ada ormas, sudah ada LSM, sudah ada kepala desa, sudah ada camat, sudah ada kepala daerah, bupati, wali kota. Lalu untuk apa lagi lembaga itu? Nah, artinya ini perlu kita elaborasi bersama. Tidakkah kelembagaan di tingkat lokal ini banyak yang tidak efektif? Nah, kedepannya perlu kita pikirkan kembali, tidak semata-mata bahasanya itu aspirasi masyarakat perlu kita tampung, tetapi belum tentu suara mayoritas itu benar. Artinya pejabat-pejabat publik, para pemikir-pemikir yang ada di negeri ini harus mulai kembali memikirkan lagi bagaimana model sistem yang ada di tingkat lokal itu, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, dan hingga ke level tingkat desa itu.
Sehingga jangan sampai hal yang bernama desentralisasi dan pembangunan ini bias. Apa yang menjadi cita-cita harapan rakyat, harapan kita semua dengan reformasi ini, dengan desentralisasi ini, dengan demokrasi ini, proses percepatan pembangunan menuju Indonesia maju itu bisa dipercepat. Dan tidak justru menjadi terhambat dengan berbagai masalah, rent-seeking di birokrasi, lembaganya yang terlalu gemuk dan menghabiskan anggaran yang besar, sehingga target capaian tidak terwujud sesuai dengan harapan kita semua. Nah, dengan desentralisasi dan konsep pembangunan yang ideal, yang bisa mungkin kita wujudkan. Jadi desentralisasi itu urusan-urusan apa saja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat kabupaten kota, pemerintah di tingkat provinsi, termasuk pemerintah desa. Urusan-urusan apa saja. Nah, jangan sampai urusan itu tumpang tindih. Kemudian kalau kita kembali konsisten dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, pandangan saya berkaitan dengan desentralisasi dan pembangunan, berkaitan dengan model pemerintahan di tingkat lokal, kabupaten, kota, dan provinsi, pilihan kita itu hanya ada dua. Apakah kita memilih model pemerintahan di tingkat lokal itu seperti Jakarta atau kebalikan Jakarta? Artinya apa? Di Jakarta itu hanya ada DPRD provinsi, tidak ada DPRD kabupaten kota. Nah, pilihan kita harus ke sana. Jadi tidak euforia seperti sekarang. Di provinsi ada DPRD kabupaten kota, di provinsi ada DPRD, kemudian di kabupaten kota ada DPRD. Ya, ini saya rasa ini kalau kita bicara menggunakan pendekatan anggaran, kos yang begitu besar. Kenapa kita tidak memilih bentuk Jakarta atau kebalikan Jakarta? Jika misalnya nanti teman-teman yang pelaku-pelaku politik praktis ini merasa keberatan dengan penghapusan lembaga, kenapa kita tidak berikan ruang pengganti untuk jabatan-jabatan itu? Mungkin menjadi kepala dinas, artinya jabatan kepala dinas itu kita konversi, kita ganti sebagai jabatan politis. Kenapa tidak? Jadi kita tidak terjebak cara berpikir yang normatif. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya mungkin baru dan stretch, dan bisa membantu kita untuk melakukan percepatan pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, kenapa tidak? Jadi itu hal-hal yang perlu kita cermati berkaitan dengan desentralisasi dan pembangunan di tingkat lokal. Jadi ada beberapa poin kata kunci yang harus kita pikirkan bersama, yang harus kita elaborasi lagi, yang harus kita kaji bersama lagi demi untuk kemajuan kita bersama. Yang pertama, apakah model tata kelola negara di tingkat lokal, tata kelola daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota, dan desa sudah ideal. Jadi perlu kita elaborasi lagi. Jadi arah kita adalah bagaimana model atau lembaga yang ada di tingkat lokal itu tidak gemuk lagi. Kita buat ramping, kita buat lebih minimize lagi, sehingga bisa bergerak dengan lebih cepat. Itu yang berkaitan dengan model. Kemudian berkaitan dengan urusan. Bagaimana kita membagi habis urusan-urusan ini? Mana urusan tingkat pusat, absolut oke, tingkat pusat. Tapi urusan-urusannya yang di luar urusan absolut, bagaimana pembagiannya? Jadi ada kejelasan. Provinsi punya, pemerintah pusat memiliki kewenangan yang jelas. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang jelas. Kabupaten kota memiliki kewenangan yang jelas. Demikian pula desa dan kelurahan. Jadi di mana titik pekerjaannya, di sanalah yang diberikan penganggaran. Jadi tidak ada double anggaran. Nah, itu yang berkaitan dengan pembagian urusan-urusan. Kemudian berkaitan dengan personil manusia. Nah, ini karena sudah aparatur sekarang tidak ada lagi aparatur daerah, hanya tempatnya saja bekerja di daerah. Ini harus diatur dengan bagus ketika kita bicara desentralisasi dan pembangunan. Jadi ada tour of duty. Jadi aparatur yang bertugas di tingkat kabupaten kota, katakanlah, kalau dia prestasinya bagus, itu bisa didorong untuk naik ke provinsi. Orang-orang pejabat-pejabat yang bagus di tingkat provinsi itu bisa didorong ke tingkat pusat. Sehingga di pusat itu berkumpul pejabat-pejabat yang memang sudah diseleksi, tidak hanya secara akademis, tidak hanya secara keilmuan atau ilmiah, tetapi juga secara lapangan sudah diuji kemampuannya. Nah, itu yang tidak terjadi di dalam era reformasi kita saat ini. Tour of duty kita tidak berjalan lagi. Kita kehilangan momentum itu. Padahal kita berada di era yang sangat bagus, era reformasi. Nah, itu tadi
Berarti kita bicara pertama tentang modelnya, kemudian pembagian urusan, kemudian tentang aparaturnya. Kemudian poin yang keempat, titik kritis berkaitan dengan desentralisasi dan pembangunan. Nah, karena ini aparatur mengelola anggaran semua, aparatur itu harus dipastikan dulu tingkat kesejahteraannya itu baik. Saya tidak alergi ketika orang mengatakan aparatur negara, TNI, Polri, PNS itu sederhana. Oke, saya setuju dengan sederhana. Tapi konteks sederhana 20 tahun yang lalu akan berbeda kondisinya atau standarnya dengan konteks sederhana saat ini. Jadi hal yang kritis yang ingin saya sampaikan, tidak ada pilihan lain. Cara berpikir kita harus kita rubah. Ketika kita bicara anggaran, ketika kita bicara kesejahteraan aparatur, anggaran negara, kesejahteraan aparatur, pilihannya adalah merekalah dulu yang harus disejahterakan. Kesejahteraan mereka harus memenuhi kebutuhan hidup dia untuk setiap bulannya. Jadi sederhana konteksnya sudah tidak sama dengan konteks sederhana 10 tahun yang lalu. Jadi aparatur negara, TNI, Polri, PNS, guru, dosen dan lain sebagainya, para medis, mereka harus dipastikan sejahtera terlebih dahulu. Berapapun anggaran yang dibutuhkan harus diberikan kepada mereka. Nah, sisa dari anggaran itu harus digunakan untuk kepentingan publik dengan catatan tidak boleh serupiah pun dicuri. Nah, itu artinya apa? Artinya pemberian kesejahteraan kepada mereka harus diikuti dengan hukum pembuktian terbalik. Jadi regulasi yang berkaitan dengan salary mereka itu sama semua dari Sabang sampai Merauke, tidak ada perbedaan penghasilan karena jam kerja mereka sama. Yang membedakan apakah mereka bekerja menggunakan otak atau menggunakan otot. Nah, itu empat poin penting yang perlu kita cermati berkaitan dengan desentralisasi dan pembangunan, karena kata kuncinya yang menggerakkan pembangunan di tingkat lokal sebenarnya sebagai penggenjot itu adalah para aparatur itu. Mereka yang akan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun. Demikian vlog saya pada pagi hari ini berkaitan dengan reformasi sistem politik bagian ke-9 tentang desentralisasi dan pembangunan. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini merupakan pemikiran-pemikiran yang bersifat akademis atau ilmiah. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Semangat dari Jembrana, Bali. Dari Tegal di Jembrana, Bali. Terima kasih.